إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketakwaan yang sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil hisab kala. Amin ya rabbal alamin. Hati berwasiat kepada kita semua, mari senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada hari ini adalah kisah terbaik dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah baik yang telah diceritakan, yang telah disampaikan, gitu sangat jelas. Namun Al-Quran sendiri telah menyebutkan bahwa kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah kisah terbaik di antara kisah-kisah yang ada. Dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 3 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam disebutkan sebagai ahsanal qasas, sebagai sebaik-baik kisah dalam Al-Quran. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jika kita lihat surah Yusuf, maka kita akan menemukan istilah qamis sebanyak 6 kali disebutkan. Qamis adalah istilah yang memiliki arti baju, yakni baju Nabi Yusuf alaihi salam yang paling tidak ada 3 peristiwa besar yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam berkaitan langsung dengan qamis atau baju Nabi Yusuf alaihi salam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qamis yang berlumuran darah. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam masih kecil, ketika beliau dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian qamis Nabi Yusuf itu dijadikan sebagai alat bukti palsu untuk membenarkan kebohongan saudaranya yang mengarang cerita bahwa Nabi Yusuf telah diterkam serigala. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Para saudara Nabi Yusuf mengatakan bahwa beliau sudah mati, dimakan serigala, seraya membawa bajunya yang berlumuran darah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para saudara Nabi Yusuf mengarang cerita, mengatakan bahwa serigala adalah pelaku yang telah menerkam Nabi Yusuf alaihi salam. Tujuannya adalah mereka ingin menyingkirkan Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf dianggap memiliki masa depan yang lebih cerah, memiliki prospek karir yang lebih baik ke depan, sehingga kemudian mereka iri, dan kemudian iri itu dilanjutkan dengan kedengkian, sehingga kemudian mereka mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah berhasil mencelakai Nabi Yusuf, mereka pun kemudian mencari kambing hitam. Ini sudah layak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedengkian, akan mencari kambing hitam sebagai tersangka untuk kemudian melampiaskan kedengkian yang telah mereka lakukan. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian Nabi Yakub alaihissalam mendengar cerita kejadian bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah diterkam oleh serigala dan kemudian dibuktikan dengan baju kamis yang dibawa oleh saudara-saudara Nabi Yusuf, Nabi Yakub hanya bisa menangis, bersedih, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin rahmati Allah, Nabi Yakub sesungguhnya sangat faham bahwa ini adalah kebohongan yang besar. Tidak mungkin kemudian jika seseorang telah diterkam oleh serigala, kemudian pakaiannya masih utuh, bisa dibawa pulang untuk diperlihatkan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran yang pertama bagi kita, bahwa berhati-hatilah, tetap waspada, tetap berbuat baiklah di antara kita semua, bahwa ketika kemudian kita diuji dengan ujian yang mungkin sama
seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, maka kita harus memiliki jiwa yang besar, memiliki kesabaran mungkin di atas kesabaran lainnya. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari kebohongan pertama bahwa Kamis yang dijadikan sebagai alat bukti palsu hendaknya kemudian menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak semua kebaikan yang kita lakukan, tidak semua cita-cita, impian yang kemudian kita rencanakan bisa diketahui oleh orang lain, karena itu bisa memunculkan iri, dengki, dan sifat-sifat buruknya, bahkan bukan hanya dari orang lain, mungkin juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Kamis yang kedua adalah ketika Nabi Yusuf alaihissalam telah beranjak remaja bahkan dewasa, ketika ia kemudian hampir saja terkena fitnah wanita yang mengajaknya untuk melakukan kemaksiatan. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa taala dijaga dari kemaksiatan tersebut, sehingga kemudian robeklah kamis Nabi Yusuf alaihissalam di sisi belakangnya, sehingga kemudian ini menjadi bukti kuat bahwa Nabi Yusuf bukan pelaku atau bukan orang yang pertama kali ingin melakukan kemaksiatan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Burhan atau petunjuk yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, menurut mufassir ada 3. Yang pertama, beliau telah mendapat peringatan dari Jibril alaihissalam, dan ini memang sudah layak bagi setiap nabi dan rasul bahwa mereka akan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para mufassir mengatakan bahwa ketika Nabi Yusuf alaihissalam hampir saja terjerumus kepada kemaksiatan zina, maka kemudian Nabi Yusuf terbayang wajah kedua orang tuanya, terbayang bagaimana marah dan kecewanya kedua orang tuanya, orang-orang yang dikasihinya, ketika mengetahui anak yang ia didik dan besarkan dengan kasih sayang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ini adalah sesuatu hal yang perlu kita teladani, bagaimana bahwa hendaknya kita senantiasa menguatkan anak-anak generasi kita agar terhindar dari perzinahan. Bahwa saat ini marak di antara kalangan anak muda untuk memperingati tanggal 14 Februari sebagai hari kasih sayang, yang kemudian akhirnya menurut data penelitian ditemukan bahwa di tanggal tersebut laris manis hotel-hotel kelas melati, tempat-tempat maksiat, karena digunakan oleh remaja dan pemuda-pemuda kita. Tentunya para pelanggan-pelanggan tempat-tempat maksiat itu, karena kita adalah mayoritas beragama Islam, bisa dipastikan bahwa yang melakukan kegiatan itu adalah anak-anak dari umat Islam.
Nauzubillah min zalik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kamis yang ketiga adalah ketika Nabi Yusuf alaihi salam menyampaikan kepada para pasukan kerajaan untuk mengirimkan gamisnya kepada ayahnya Nabi Yakub alaihi salam yang pada saat itu sedang mengalami kebutaan. Ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf alaihi salam, bahwa kerinduan yang begitu besar terhadap anak yang kemudian mengakibatkan tangisan, kesedihan yang terus-menerus, mengakibatkan kebutaan pada mata Nabi Yakub alaihi salam. Tapi kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian gamisnya Nabi Yusuf alaihi salam diberikan kepada ayahnya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, mata Nabi Yakub kemudian sembuh dari kebutaan. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Bawalah bajuku ini dan berikan kepada ayahku, maka penglihatannya akan pulih. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dari panjangnya kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang disebutkan dalam Al-Quran tidak bisa kita sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Paling tidak 3 kisah tentang Kamisnya Nabi Yusuf alaihi salam bisa memberikan hikmah kepada kita semua untuk kemudian diambil pelajaran bagi kehidupan kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidina fi Falastin. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidina fi kulli makan, fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.